Festival Taliwang, pergumulan Islam dengan budaya lokal. Festival Taliwang dihajatkan sebagai respon pemerintah daerah dalam mengembangkan kearifan lokal. Beragam kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat Pariri Lema Bariri ditampilkan dalam Festival Taliwang, seperti konser musik garab baru, barapan kebo, tarian benteng berinas, tarian kolong, dan skeco di atas kerbau. Antusiasme masyarakat dalam memeriahkan Festival Taliwang tak terbendungkan. Di satu sisi, bersinggungan dengan kaum agamamis. Tak jarang juga yang merespon bahwa perayaan budaya lokal yang disajikan dalam Festival Taliwang minim nilai atau menciderai Islam sebagai landasan hukum utama masyarakat Sumbawa. Di sini saya mencoba mengawali dengan sebuah pertanyaan, apakah budaya lokal dalam Festival Taliwang dengan Islam mengalami penolakan atau malah sebaliknya saling mempengaruhi dalam performancenya yang baru. Antara budaya lokal dengan Islam dalam pandangan Clifford Geertz, agamawan yang berasal dari Jawa, 1985, agama sebagai sistem kebudayaan. Dalam pandangannya, kebudayaan sebagai pola kelakuan yang terdiri dari serangkaian aturan-aturan, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk yang digunakan manusia untuk mengatur tingkah lakunya. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan dari pengorganisasian pengertian-pengertian yang tersimpul dari simbol-simbol yang berkaitan dengan ekspresi manusia. Karena itu, Geertz kemudian memahami agama tidak saja sebagai seperangkat nilai di luar manusia, tetapi juga merupakan sistem pengetahuan dan sistem simbol yang memungkinkan terjadinya pemaknaan. Itulah sebabnya secara histori Islam datang ke berbagai belahan di Nusantara dengan suasana yang relatif damai, nyaris tanpa ketegangan dan konflik. Islam dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat sebagai sebuah agama yang membawa kedamaian. Meskipun pada masa itu masyarakat telah beragam dan memiliki kepercayaan tersendiri, baik animisme, dinamisme, Hindu maupun Buddha. Penyebaran Islam menyebabkan munculnya corak dan varian Islam yang memiliki kekhasan dan keunikan. Hal ini didasari bahwa eksistensi Islam di Indonesia tidak pernah tunggal. Bagaimanapun juga, setiap perjumpaan dua tradisi pasti mengakibatkan adanya situasi saling memberi. Islam lokal tidak bisa mengelak dari situasi ini. Fakta inilah yang seringkali disebut dengan istilah Islam sinkretis, di mana berbagai keyakinan diadopsi untuk diharmoniskan di dalam semangat Islam. Dalam pengertian ini, Islam lokal selalu diandaikan bersifat sinkretis atau paling tidak diadaptasionis. Hal ini dapat dipahami karena setiap agama tak terkecuali Islam tidak bisa lepas dari realitas di mana ia berada. Islam bukanlah agama yang lahir dalam ruang yang hampa budaya. Antara Islam dan realitas meniscayakan adanya dialog yang terus berlangsung secara dinamis. Ketika Islam menyebar ke Indonesia, Islam tidak dapat terlepas dari budaya lokal yang sudah ada di dalam masyarakat. Lokalisasi budaya merupakan upaya menghindari timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Karena itu, inti dari lokalisasi Islam adalah kebutuhan bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dan budaya. Sebab polarisasi tidak saling mengalahkan, melainkan berwujud dalam pola nalar keagamaan yang tidak lagi mengambil bentuk yang autentik dari agama, serta berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini memisahkan antara agama dan budaya. Bila ditelusuri lebih jauh, lokalisasi Islam di Indonesia merupakan keniscayaan sejarah. Sejak awal perkembangannya, bagaimana peran Wali Songo dan pengikutnya dalam melakukan transformasi kultural dalam masyarakat. Islam dan tradisi tidak ditempatkan dalam posisi yang berhadapan, tetapi didudukkan dalam kerangka dialog kreatif, di mana diharapkan terjadinya transformasi di dalamnya. Nilai-nilai luhur yang ditampilkan dalam Festival Taliwang sudah tergambar dalam semua perayaan. Artinya, keseluruhan dari Festival Taliwang adalah sebagai ajang silaturahmi. Dalam hukum Islam, bukankah silaturahmi selain diberikan ganjaran pahala juga memperpanjang usia?
sebagaimana juga diungkapkan oleh sutradara Pesona Lumpur Taliwang Eko Supriyanto alias Eko PC, bahwa tarian Barapan Kebo menggambarkan semangat, kekuatan, dan kelincahan karakter kerbau yang ditampilkan dengan gerakan-gerakan sang penari. Kemudian tari kolong akan dibawakan 50 penari wanita dengan konsep konservasi air sebagai sumber kehidupan. Di sini penari dituntut untuk mengeksplorasi gerakannya sendiri dengan gentong sebagai medianya. Selanjutnya makna yang dibawakan tari kereng adalah representasi semangat dalam mencapai tujuan. Visualisasi yang ditampilkan berupa kereng dan alat pengolah tanah khas masyarakat Sumbawa. Tarian ini hakikatnya menggunakan kerbau sebagai inspirasi. Spirit kerbau itu luar biasa dan kekuatan yang dimilikinya bisa memiliki banyak fungsi. Lebih lanjut, Eko PC menjelaskan dengan terus dilestarikan seperti ini, beragam kearifan lokal akan terus hidup di dalam masyarakat Sumbawa. Keberadaannya tentu menjadi potensi besar bagi pariwisata Sumbawa. Pemanfaatannya bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Bukankah hal tersebut juga merupakan spirit keislaman bahwa manusia harus bisa memberi kemanfaatan pada manusia lainnya, di mana banyak makna-makna simbolik lainnya yang secara keseluruhan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dapat dipahami antara agama dan budaya masing-masing memiliki simbol-simbol dan nilai tersendiri. Agama adalah simbol yang melambangkan ketaatan kepada Allah. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya dengan ciri khas kelokalannya. Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan agama. Tetapi keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi, dan tidak mengenal perubahan-perubahan absolut, sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang secara pribadi, tetapi tanpa kebudayaan, agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapatkan tempat. Dengan menggunakan potensi lokal ini, digunakan sebagai strategi untuk membangun spiritualisasi tanpa karakter kearaban. Islam dalam nuansa adat Sumbawa diinterpretasi ke dalam nilai dan tradisi sehingga membentuk identitas masyarakat Sumbawa. Akhirnya, perjumpaan adat dan agama dalam budaya lokal masyarakat Sumbawa yang ditampilkan dalam Festival Taliwang menunjukkan telah terjadinya dialog dan merekonstruksi sebuah budaya baru dalam nuansa lokal. Demikian penyampaian saya mengenai Festival Taliwang. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.